Terima kasih sebelumnya karena udah ada pengakuan ada kemiripan ya. Ya, yang saya tadi data sejarawan, cendekiawan, profesor yang menyatakan bahwa alih-alih ingin mengkonversi penyembah berhala pada waktu itu masuk ke dalam agama Kristen, kebalik justru. Lihat betapa dekatnya konsep ini ya, Trinitas di dalam mitologi yang lebih tua. Itu tidak bisa dipungkiri. Anda sendiri mengatakan ada kemiripan. Jadi kemiripan inilah yang harusnya tidak boleh ada karena Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub tidak berbentuk roh. Itu kan Anda begitu karena Anda diarahkan atau disalahkan lewat terjemahan Elai. Kata roh Elohim di dalam Kejadian 1:2 itu kalian pahami bahwa roh Allah itu berbentuk roh, bahwa Tuhan itu berbentuk roh. Padahal terjemahannya itu angin. Angin yang daripada Tuhan, angin ciptanya Tuhan berada di permukaan air. Itulah makanya kedekatan Tuhan dengan umatnya, seorang bisa katakan lewat kitab suci. Nah, dengan bahasa apa kitab suci itu ditulis? Dengan bahasa Ibrani, dalam hal ini kitab Kejadian. Kalian tidak akan bisa memahami seluruh kitab Torah tanpa kalian bisa belajar dalam bahasa asli dan membaca dalam bahasa asli, miss semua. Gagal semua memahami. Yesus di dalam kitab ini Yesaya, Yesus di dalam Kejadian, Yesus di dalam Keluaran, semuanya mau diyesuskan. Oh, come on. Ya, kami itu pemilik kitab. Orang Yahudi itu memiliki kitab. Nabi-nabi kami, Yesaya, Zakaria itu bukan Kristen. Jadi cara berpikir mereka cara berpikir Judaism, Yahudi. Jadi tidak ada satu suara pun Yesus secara eksplisit tertulis ataupun petunjuk sedikit saja tidak ada. Mau apa? Yesaya 53, Yesaya 40 berapa? Yesaya 7, Yesaya 9 itu semua dengan sangat jelas kami arahkan, kami tuntun kalian ke jalan yang benar untuk mengartikan secara teks dan konteks bahwa itu bukanlah merujuk kepada Yesus. Gitu. Jadi jangan dulu ke kitab Yesaya. Benarin dulu konsep ketuhanan kalian bahwa Tuhan kalian tidak sama dengan Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi. Dari dulu sampai saat ini tidaklah sama karena Tuhannya orang Israel, bukanlah manusia. Enlo haguf enegu lo Arab elo kedusha itu artinya Tuhan itu tidak mempunyai bentuk bersama tubuh jasmani dan kekudusannya tidak bisa disamakan dengan apapun. Hashem en kamoka, tidak ada yang sama dengan Tuhan, dengan Hashem gitu. Jadi kalau Tuhan berubah menjadi manusia tidak ada landasan-dasarnya di dalam ajaran para nabi Israel. Betulin itu dulu baru Anda kembali ke kitab Yesaya. Ternyata Anda takut ya membahas Yesaya 48 ayat 16. Kenapa? Karena Anda sudah tahu. Tapi oke, ya. Sebentar. Jangan rusuh-rusuh. Santai aja, Bu. Ya. Yang rusuh kan kamu yang rusuh. Loh. Anda bicara santai loh. Anda sudah mengakui ya. Perlu dicatat ya. Kamu mengakui ada kesamaan. Santai. Jangan paksa seseorang. Kita berdiskusi bukan mengakui. Kamu sudah mengakui bahwa konsep paganisme itu ada sedikit mirip. Ini kita bukan memaksakan kehendak di sini. Kita berdiskusi. Ya, jadi kita bisa berbeda pendapat. Justru saya datang lewat data yang saya kepada kalian. Silakan Anda membawa data. Saya juga bisa membuat data. Ya silakan data. Data itu apa coba? Saya tanya dulu Billy. Data itu apa? Data itu adalah di dalam dunia konteks di dunia debat ya, dalam diskusi. Data itu adalah sesuatu yang bisa dibaca dan dilihat sehingga mengedukasi orang-orang di bawah ini dan di bawah membaca. Jadi tidak hanya bacot, tidak hanya bacot. Gak usah ngomong-ngomong bacot di sini. Anda kan kenapa emang ya? Debater ya? Kenapa ya? Bacot kan itu nggak usah. Kalau kamu ketik di dalam bahasa KBBI bacot itu adalah omongan. Billy, gini. Saya sebenarnya mengagumi Anda ya. Saya nggak perlu Anda kagumi karena saya malu. Anda mengagumi saya. Anda mau saya malu. Anda mengagumi, tidak mau dikagumi karena saya tidak suka dikagumi oleh penyembah manusia. Billy, jangan sakit hati dong. Kita diskusi. Enggak lah, saya justru tidak sakit hati. Saya datang mengindikasi kalian. Kalian itu adalah adopsi dari konsep paganisme zaman kuno. Itu yang saya adopsi, saya kasih tahu kepada kalian di sini. Itu. Sama sekali saya tidak ada kesel sama kamu, enggak. Gitu. Jadi pengakuan Anda mengatakan nanti kalian bisa rekam ya. Itu memang ada kemiripan Anda bilang. Dan memang betul kemiripan paganisme yang dibawa dari agama-agama kuno dahulu sebelum Kristen muncul itu diadopsi konsepnya. Gitu. Ya. Lanjut. Sudah, oke. Kemiripan itu bukan karena mengadopsi. Yang saya maksudkan tadi begitu. Bisa saja kemiripan itu terjadi oleh karena buah pikiran masing-masing.
Si A di sana membuat sebuah geografi, di sini membuat geografi. Tahu mirip. Apakah kita bilang saling mengadopsi? Tidak. Makanya saya bilang berpikir kita harus teliti, cermat, ya. Di apa ya? Di Jawa ada sebuah kata yang namanya manuk. Di Tanah Karu, di kampung saya ada juga katanya manuk, mirip. Tapi jangan katakan bahwa kami mengadopsi. Kenapa? Karena artinya berbeda. Manuk orang Jawa artinya burung. Manuk bagi kami artinya ayam. Paham nggak sampai sini cara berpikir yang logis? Ya oke. Ya di sini nonot namanya. Jangan emosi Pak Billy, santai aja. Anda jadi tertawaan orang nanti. Sudah. Anda yang diketawain. Anda mengakui bahwa ada kesamaan. Kan Anda nggak sama dengan dia, Anda bicara, saya diam loh. Ya kan? Diketawain tuh. Sudah. Tadi saya berbicara roh itu yang berhubungan dengan Yohanes 4 ayat 22. Anda kan tidak percaya itu kan? Tetapi Anda malah mengkait-kaitkan dengan Kejadian 1 ayat 1 dan seterusnya. Nggak nyambung, bro. Walaupun Anda pintar, tapi Anda tidak bisa menerima, mengakomodasi pertanyaan orang. Ya, oke. Kemudian begini, Anda mengatakan Anda memiliki kitab. Waduh, emang kapan Musa buat kitab? Emang dari pikirannya sendiri? Musa buat kitab pikirannya sendiri? Tidak, bro. Musa itu menuliskan apa yang diwahyukan Tuhan kepadanya. Tuhan semesta alam. Jangan Anda katakan itu hanya Tuhan orang Israel. Kalau Anda membatasi orang menyembah Tuhan yang disembah Musa, maka Anda durhaka, bro. Paham nggak? Orang Tuhan aja mengatakan seluruh bangsa harus menyembah aku, lalu Anda larang-larang orang lain menyembah dia. Apa ini? Bukan Yesus. Ngomong apa dari tadi orang ini? Sebentar bang, sebentar, santai. Ini si Billy ini ingin menghalang-halangi orang menyembah Tuhan yang benar gitu loh. Ya. Kemudian begini, benar. Tahu sembah Yesus. Jadi harus dihalangi. Satu terakhir. Kamu harus dihalangi karena kamu mengajarkan penyembahan bukan kepada Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub. Itu harus dihalangi. Dan memang harus dihalangi. Kalau Billy tidak bisa diskusi dengan tertib, mending saya turun. Tapi satu lagi yang terakhir sebelum saya turun, ya. Dan kalau mau turun, nggak apa-apa. Saya tidak pernah mengatakan Yesaya, Musa, bla 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 Kristen. Lalu Billy nggak ngerti mana arti Kristen, mana arti Yahudi. Israel, Yahudi itu bisa sebuah bangsa, Kristen itu kan pendapat, pikiran. Dia menyamakan antara pikiran dengan status. Ngacau. Ya oke, Kristen itu artinya bukan dua pikiran. Oke ya, Kristen itu artinya bukan dua pikiran. Anda udah salah di diskusinya. Jadi saya malah. Itu artinya pengikut Yesus. Anda salah itu. Bukan tidak bisa tertib. Anda malu. Anda masih bagus diskusinya dengan Akhi Billy. Kalau sama saya tidak ada kata yang keluar dari mulut saya kecuali Kristen itu agama pagan. Itu aja. Masih bagus. Akhi Billy masih sopan. Kalau saya katakan langsung saya to the point dan saya bisa buktikan itu. Saya katakan anti Tuhan itu betul. Memang kalian anti Tuhan. Anti Tuhannya Yahudi itulah kalian. Dari semalam itu saya sudah jelaskan pada mereka. Syukur itu Bang Juma katanya ya. Bang Juma sama Bang Billy, jangan menghalangi kami menyembah Tuhan gitu loh. Gimana itu? Jangan menghalangi kami tadi itu. Oh, bukan masalah menghalangi. Ini masalah hukum. Hukum yang Tuhan berikan kepada Bani Israel berlaku kepada keturunan Bani Israel. Bukan masalah Tuhannya. Tuhan itu satu dan Tuhannya semua makhluk. Tuhannya umat Islam, Tuhannya umat Kristen, Tuhannya orang Yahudi, Tuhannya orang Buddha, Hindu itu cuma satu. Cuma di antara komunitas-komunitas ini ada yang salah Tuhan, salah sembah, bukan menyembah kepada penciptanya, tetapi menyembah kepada selain daripada pencipta tersebut. Tuhan kita memang sama, Tuhan itu cuma satu. Cuman Tuhan pernah memilih Bani Israel sebagai umat pilihan. Itu nggak bisa dipungkiri. Kalau dikatakan hukum Tuhan datang kepada Bani Israel untuk Bani Israel, memang betul. Memang itu betul. Tuhan kemudian yang datang kepada Bani Israel memberikan hukum untuk seluruh umat manusia. Itu datang setelah baginda Rasul Muhammad SAW. Tuhan yang sama. Jadi tidak ada yang keliru di sini. Melainkan ajaran Kristen Tuhan baru yang dibuat di abad pertama. Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Tadi ada ungkapan yang lucu dari dia terkait dengan Al-Quranul Karim. Mencoba untuk membahas surah Al-Isra ayat 88. Di situ Allah Subhanahu wa taala menerangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Dan mereka bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad tentang ruh. Katakan kepada mereka,
Roh itu termasuk urusan Tuhanku. Sedangkan kamu manusia, seluruh manusia diberi pengetahuan hanya sedikit tentang roh. Nah, antara Yahudi dan Kristen ada satu di antaranya yang menyembah roh, yaitu Kristen. Tanya kepada mereka, apa roh yang kalian sembah itu? Pasti pelangak-pelongo. Roh itu apa? Seperti apa wujudnya? Seperti apa hakikatnya roh itu? Pelangak-pelongo dia. Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan kalian semua hanya diberikan pengetahuan sedikit tentang roh. Mereka akan bangga, orang Islam itu hanya diberi pengetahuan sedikit tentang roh. Kalau kami banyak, Kristen itu banyak. Tanyalah dia, apa roh itu? Pasti muntah. Roh itu adalah apa? Adalah kecap campur bubur cendol. Ini ada pernyataan yang lucu, ada dua pernyataan lucu. Pertama dia bilang mungkin ada, kalau kesamaan mungkin ada, itu sudah jelas. Dengan agama sistem kepercayaan kuno sebelum kekristenan itu dia sudah menyatakan ada kemiripan memang. Gitu. Nah, terus yang kedua adalah dia bilang Kristen itu adalah buah pikiran. Wah, ini kan. Jadi agama Kristen itu berlandaskan buah pikiran. Angan-angan berarti. Berarti angan-angan. Nah, sekarang gini, tadi sempat dia mengatakan bahwa yang meniru-niru paganisme itu adalah tawaf. Tawaf itu artinya mengelilingi rumah ibadah atau mesbah, tempat-tempat kemudian menjadi Baitullah atau Baitel. Nah, di dalam kitabnya yang orang Yahudi yang dipegang kemudian oleh Kristen, entah itu benar entah itu salah, karena kita hanya diberikan terjemahan. Yosua 6 nomor 2 sampai nomor 4 situ jelas sekali ada prosesi mengelilingi kota sebanyak 7 kali. Kemudian di Yosua 6 juga ada diterangkan. Mazmur 26 nomor 6, Mazmur 26 nomor 8 juga ada. Kemudian kaidah ini di Islam itu disebut mengelilingi Ka'bah atau disebut tawaf. Jadi seolah-olah tawaf ini adalah satu kegiatan yang meniru-niru. Padahal itu adalah kegiatan yang sudah terjadi sejak zaman dahulu. Para nabi juga mengelilingi mesbah, mengelilingi rumah ibadah, mengelilingi tempat prosesi persembahan kurban. Ini ada dalilnya di dalam kitab mereka. Nah, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Ini prosesi. Keterangan di dalam kitab mereka dianggapnya ini pagan. Kan sakit. Pagan katanya. Demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan, dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ke-7 mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu dengan 7 kali. Ini tawaf, ini proses tawaf ini. Tapi dianggap hal seperti ini adalah pagan. Tapi kalau menyembah anak Maria bukan pagan katanya. Oke, lanjut teman-teman sekalian. Bang Billy, tadi ada statementnya dia itu loh. Bang Juma juga boleh membeli reaksi nih. Iya, itu Mas, tadi Tuhan jangan menghalangi kami menyembah Tuhan. Bang Billy mau nerangin dulu ini. Ya, apa ini Bang Billy? Silakan dulu. Kemiut. Oke. Iya. Ini bukti ya, data bagaimana ajaran paganisme itu menyusup masuk ke dalam konsep trinitas. Lihat, ini ada ibu menggendong anak. Ini Maria dan ini Yesus. Kita lihat mitologi yang lebih tua. Nah, ini ya Isis menggendong anaknya. Lihat. Ya, the Egyptian Virgin Isis holding her son. Jadi memeluk anaknya. Si Isis ini memeluk anaknya. The God Horus and the Virgin Mary dan Maria Kudus menggendong anaknya juga, yaitu Yesus. Jadi ini Isis menggendong Horus, ya. Isis menggendong Horus. Ini Tuhannya orang Mesir. Horus yang digendong oleh ibunya juga Tuhan juga ini. Tuhan menggendong Tuhan. Nah, ini juga Tuhan kan dikuduskan ya oleh orang-orang Roma, Katolik. Ini ibunya, ini Tuhannya. Nah, siapakah yang menjaga Tuhan gitu. Ya, lebih gitu.
Jadi ini bukti ya bahwa kesamaan. Saya sama sekali tidak ingin keras atau sengaja melukai kalian, tidak. Ini adalah bukti sejarah bahwa agama Kristen ini dalam konsep Trinitas itu mengadopsi dari ajaran-ajaran yang lebih tua, mitologi yang lebih tua. Mesir, terus ada India, Romawi dan Yunani, itu diadopsi semua. Makanya alih-alih ingin memasukkan orang masuk ke dalam agama Kristen, justru kebalikan gitu. Nah, tapi tidak semua Kristen itu memahami konsep Trinitas sebagai landasan imannya, tidak. Ada yang oneness, ada yang bermacam-macam lah. Nah, jadi ini bukti ya kalau kesamaan ibu Tuhan. Nah, itu. Oh, itu metodologi Yunani kuno kayaknya itu, Bang Billy. Bukan, ini Mesir. Oh, Mesir ya. Mesir. Kalau Yunani kan masih lebih muda dibandingkan Mesir. Makanya selalu konsep Trinitas itu sudah ada sebenarnya. Makanya itu Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Para nabi-nabi Israel tidak pernah mengajarkan konsep Trinitas. Tadi lihat, ada Brahma pencipta, Wisnu pemelihara, dan satu lagi itu penghancur. Itu konsep-konsep itu, Tuhan-Tuhan itu menjadi satu di dalam fungsi-fungsinya. Ya, tadi dikatakan mana sih? Jadi semua itu, mana itu? Nah, terus konsep-konsep perawan ya, perawan melahirkan anak itu jadi kudus, itu sudah ada jauh sebelumnya. Ya, Krishna dikatakan, ya. Di dalam Hindu, di mitologi Hindu, Krishna was said to have been conceived by the divine spirit of Vishnu. Jadi dalam mitologi Hindu itu, Krishna itu dikatakan bahwa dia terlahir dari Roh Kudus, divine spirit dari Wisnu. Ya, jadi Krishna itu lahir dari Roh Kudus atau divine spirit bahasa Inggrisnya dari Wisnu. Nah, konsep yang ini kan sama. Nah, terus masuk ke dalam rahim Devaki, ya, dan yang akan melahirkan si Wisnu ini, Basudeva atau Krishna. Jadi konsep-konsep ini lihat aja, Krishna itu sejarah kalau kita dengar Krishna Kristus itu sama itu kedengarannya, Krisan. Lanjut. Ada pertanyaan ke Bang Billy, Bang Juma nih. Tadi ini ada statement harus diluruskan, perlu edukasi bahwa jangan mengalami kami menyembah Tuhan. Tapi kalau dibiarkan sepertinya yang selama ini terjadi, bukan katana itu buat Israel. Terus kemudian mereka mempergunakan itu terus korup, kemudian membuat Tuhan tandingan gitu loh. Menurut Bang Billy, Bang Juma ini gimana menyikapi orang-orang yang kayak gini agar kembali ke jalan yang benar nih? Bang Juma dulu nih, baru Bang Billy nih, gimana kira-kira edukasinya nih? Apa kita nggak capek? Apa seperti apa ini? Fenomena berkembang selama ini, apa penyebabnya kira-kira? Silakan. Jadi kalau saya boleh melihat ya, di dalam Mazmur 58 kalau nggak salah, Akhi Billy, nata nomor 3 dan juga keempat, Tuhan telah memilih penyesat-penyesat itu dari sejak dalam rahim ibu gitu ya. Begitu juga di Al-Quran dikatakan wa ikhwanuhum yamuttunahum fil gayyi tsumma la yuqsirun, bahwa saudara-saudara setan itu adalah orang-orang fasik, orang-orang kafir. Mereka akan bekerja terus siang dan malam untuk menyesatkan, dan mereka tidak akan pernah berhenti untuk itu. Mereka akan menyesatkan dan menyesatkan. Sehingga ketika dikatakan bahwasanya kita melarang mereka kemudian untuk mengajarkan untuk menyembah Tuhan, kita tidak pernah melarang menyembah Tuhan. Yang kita lakukan di sini adalah membentengi ya orang lain untuk tidak ikut-ikutan menyembah Tuhan yang mereka sembah, kan gitu. Kita tidak melarang, mau sembah Yesus sampai mampu, sampai mati juga, ya itu urusanmu. Cuman permasalahannya sekarang ini adalah kita meluruskan kaidah yang ada. Kita meluruskan. Makanya di awal tadi saya katakan dengan adanya Advent ya di akhir abad ke-19 membuktikan bahwa teori dan praktek yang dilakoni dari zaman abad pertama resminya di abad ketiga itu adalah runutan sesuatu yang terjadi yang tidak kemudian mereka aminkan sebagai suatu kebenaran, sehingga membentuk sebuah kelompok sendiri dan mencoba untuk kembali kepada dari hukum yang ada dalam hukum Taurat. Tapi salah. Jangan ada ilah lain, jangan ada sembahan lain, jangan. Tapi mereka membuat sembahan baru.
mereka membuat sembahan baru dengan menjadikan anak Maria itu sebagai sembahan baru tersebut. Makanya muncul pengakuan iman, Yesus itu 100% manusia dan 100% adalah Tuhannya orang Yahudi. Ini kan parah ini, konsep seperti ini adanya. Jadi tidak ada yang melarang saudara siapa tadi itu untuk menyembah kepada Tuhannya dia. Lakum dinukum waliyadin. Silakan beragama dengan agama Anda, kami beragama dengan agama kami. Tetapi Anda harus ingat Markus 16 nomor 15, beritakanlah berita di dalam kitabnya orang Kristen kepada seluruh makhluk. Ya, maka kami membentengi umat kami untuk tidak mengikuti ajaran-ajaran yang datang dari barat tersebut, yaitu ajaran mempertuhankan makhluk, mempertuhankan anak manusia. Itu yang kita lakukan di sini, bukan melarang orang Kristen menyembah Tuhannya. Silakan aja Anda menyembah Tuhan Anda. EGP. Ya, lakum dinukum waliyadin. Kami tidak memaksakan Anda. Silakan dengan agama Anda, kami dengan agama kami. Demikian Bang Handi. Bang Joma membentengi, tapi tidak dilarang, tapi kami membentengi umat agar tidak ikut dengan Anda yang adanya sembahan baru. Kalau Bang Billy membentengi apa, meluruskan atau menabok atau dengan cara apa? Karena kitab Anda yang dipakai sebagai rujukan dalam hal ini, Bang Billy, gimana caranya? Kalau saya lebih pada mengedukasi, paling enggak menjadi bahan pikiran, jadi bahan renungan. Nggak mungkin lah. Kayak tadi Bapak itu, dia kesel, ya, dia kesel, dia turun. Itu pasti dia kepikiran sampai besok, kepikiran itu. Pasti kepikiran bahwa dia sendiri mengatakan memang ada kemiripan dengan konsep pagan itu sejak mitologi itu memang ada kemiripan. Artinya memang ada kemiripan. Nah, konsep-konsep atau ide-ide Tuhan lahir dari perawan itu bukan baru zaman Masehi, zamannya Yesus, tidak. Jauh. Misalnya kita lihat ya, Buddha yang pertama, Buddha kan itu ada beberapa Buddha. Buddha pertama ya, itu lahir dari seorang perawan bernama Maya namanya. Ini datanya saya ada semua di sini. Lalu the Persian prophet Zoroaster, jadi ada nabi orang Persia Zoroaster, dan juga ada tuhan-tuhannya orang Mesir, ada Horus, dan orang-orang Persia ada Mitra, ada orang Roma itu nama tuhannya ada Perseus, Apollus, Dionysius, bahkan yang paling terkenal yang namanya Zeus ya. Itu ini aku baca ya. Oke, ini dia. Hercules ya, Hercules itu lahir dari perawan. Ya, itu anaknya Zeus, Hercules. Jadi mitologi ini lahir dari perawan, nanti jadi Tuhan, itu sudah ada jauh sebelum Kekristenan muncul. Nah, tugas kita saya di sini untuk mengedukasi kalian ya dalam hal ini soal paganisme atau konsep Trinitas. Situ sudah jauh ada sebelum Kekristenan. Saya ulangi lagi nih. Hanya diadopsi saja oleh mereka. Makanya gampang, makanya lihat murid-murid Paulus gagal mengkonvert orang Yahudi di zamannya. Gagal. Akhirnya proses konvertnya dialihkan kepada orang-orang pagan. Nanti datanya saya kasih. Karena gagal mengkonversi orang Yahudi yang udah memiliki orator pada waktu itu, yaitu Mishnah. Jadi Rabban Gamaliel sedang mengajarkan Mishnah ke seluruh orang Yahudi yang ada di pembuangan. Pada waktu yang sama Paulus mengajarkan Injil dan juga ajaran-ajaran dia ya di seluruh dunia, dan dia dan kronik-kroniknya gagal mengkonvert. Akhirnya proses konvertisasian itu dialihkan kepada orang-orang pagan, dan orang-orang pagan itu meresponnya dengan sangat mudah. Kita lihat sekarang orang-orang yang beragama Hindu atau Konghucu atau Buddha, mereka lebih memilih Kristen. Gampang sekali. Karena apa? Orang Konghucu itu ada banyak ya, deity-nya atau dewa-dewanya, Tuhan-Tuhannya. Ada Tuhan untuk duit, ada Tuhan untuk jodoh, ada Tuhan untuk apa-apa macam banyak. Ada saya punya saudara ya, sepupu istri saya itu orang Konghucu. Kalau kita ke rumahnya itu ada pagan, ada berhala. Saya nggak berani masuk ke dalam, di luar saja. Kelihatan tuh nama Tuhan-Tuhannya, tuh ada itu. Ya. Nah, karena mereka banyak, Kristen 3, ini cuma 3, saya kan banyak, ya udahlah masuk aja. Nah, jadi proses pengkonvertan dari Kristen mengkonvert agama pagan itu diterima dengan baik di zaman Paulus pada waktu itu, dan Paulus dan Korintus gagal mengkonvert orang Yahudi masuk ke Kristen. Nah, begitu juga sekarang saya di sini selalu ada untuk mengedukasi, untuk meluruskan bahwa Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub, Adam itu bukanlah konsep Trinitas.
dan bukanlah manusia. Itu yang harus dicegah gitu. Kalau dibilang kamu mencegah kami menyembah kepada Tuhan, iya benar, kepada Tuhan yang namanya bukan manusia Tuhannya. Yang Tuhan yang manusia itu harus dicegah untuk disembah gitu, karena salah gitu. Lanjut. Absen ke teman kita Kristen nih. Pertanyaan Anda berdua atau boleh Bang Moto, Bang Korek. Ini penting nih. Kalau sudah edukasi, Bang Juma sudah menerangkan, membela dan seterusnya, itu sebenarnya ini barang ini start sumbernya itu dari mana? Siapa yang memulai sih? Kitab orang gitu ya, khusus untuk Bani Israel itu siapa yang membawa ini? Terus kemudian diajarkan kepada orang lain dengan cara yang berbeda begitu. Ini yang memulai siapa? Kenapa dibiarkan dulu itu loh? Kenapa nggak dicegah? Misalnya Septuagint ini loh, siapa orang ini? Kenapa nggak dicegah dari awal gitu loh? Nah setelah menjadi membludak di seluruh dunia gitu, mestinya kok Yahudi kok diam-diam aja gitu loh. Nah ini gimana caranya ini? Sebenarnya udah dari zaman sebenarnya sudah dari zaman Rabban Gamaliel yang Paulus ngaku ya. Paulus ngaku dia itu gurunya, murid Rabbi Gamaliel itu ngakunya. Sejak dari zaman Rabbi Gamaliel mereka sudah diekskomunikasi, dikeluarin dari sinagog karena asal usulnya Paulus itu memang Yahudi ya, berada di sinagog. Tapi ajaran Paulus dan kroni-kroninya pada waktu di sinagog itu ditolak karena tidak bisa ditemukan di dalam seluruh tanah, di dalam Torah pengajarannya. Sehingga orang-orang bertanya, di mana ajarannya dalam Torah? Nggak ada ini. Nah, ini merupakan ancaman besar bagi orang Yahudi pada waktu itu, sehingga Paulus dan kroni-kroninya itu diekskomunikasi, dikeluarin dari keanggotaan sinagog, dan saking keselnya dibuatkan birkat haninim, ya, dikutuk seperti semacam dikutuk lah oleh Rabbi Gamaliel, yang dibacakan 3 kali sehari oleh orang Yahudi di dalam setiap doanya. Kiranya nama mereka dihapus dari kitab kehidupan, kiranya mereka segera dihancurkan dan sebagainya. Karena apa? Karena Paulus pada waktu itu berani-beraninya mengajarkan ajaran yang lain daripada ajaran Tuhan di sinagog. Saking keselnya itu, akhirnya mereka keluar dari keanggotaan situ dan mereka membuat bangunan yang sama dengan sinagog. Jadilah itu gereja. Ya, asal mula dari kekristenan atau yang pertama disebut Nazarin ya, orang Nazarin itu, atau Hanosri ya, orang Kristen awal-awal itu tidak percaya Yesus itu adalah Allah atau Bapa, tidak, tapi percaya bahwa mungkin ya Yesus itu adalah Mesias saja itu. Nah, dalam perkembangannya kemari lebih pada pergeseran yang lebih jauh dari kebenaran, dari konsep ketuhanan yang sesungguhnya diajarkan oleh Musa. Akhirnya mulai ada konsep, oh Bapa Yesus itu adalah Bapa, setengah manusia, 100% manusia, 100% Tuhan gitu. Jadi pergeseran dari awal Kristen muncul itu semakin hari semakin merosot dari konsep ketuhanan yang diajarkan oleh Musa. Nah, Advent yang muncul tahun 1800-an, dia menemukan, wah ini nggak benar. Akhirnya dia keluar sendiri dari sektenya dan membuat sekte baru dengan nabi perempuan yang bernama Nyonya Ellen White, seorang berkulit hitam negro, namanya Nyonya Ellen White. Itulah nabi orang Advent yang tulisannya itu menginspirasi, menggerakkan iman orang-orang Advent yang muncul tahun 1800. Advent artinya penantian. Kenapa? Karena pada waktu 1800 itu mereka sudah jual tanah mereka, mobil mereka, semua sudah dikasih kepada orang. Mereka lari ke atas gunung menunggu kedatangan Tuhan. Ternyata Yesusnya tidak datang-datang. Nah, terjadilah hari kekecewaan besar tahun 1800 itu. Mereka kecewa karena Yesus tidak jadi datang. Nah, tapi namanya orang Kristen selalu punya stok untuk ngeles. Lihat, mereka katakan, oh Yesus itu pindah dari bilik yang suci ke maha suci. Oke, Bon. Jadi Advent itu adalah penantian akan apa kegagalan Yesus itu datang, dan Yesus itu memang tidak akan pernah datang, guys. Ya, tidak akan pernah datang. Sudah lihat kegagalan Advent menanti Yesus. Gagal. Yesus itu tidak akan pernah datang ke dunia ini lagi, tidak akan pernah. Tapi Yesus itu akan dibangkitkan bersama orang-orang, bersama Adam, bersama Abraham, Ishak, dan Yakub, Musa, kakek saya, semua akan dibangkitkan kembali di akhir zaman nanti, di Kiryat Hametim, kebangkitan orang mati di akhir zaman nanti. Semua akan bangkit, termasuk Yesus akan bangkit, menerima apa? Menerima reward atau punishment, menerima surga atau neraka gitu. Kita lihat nanti bagaimana posisi Yesus nanti, kita akan lihat bagaimana dia. Tapi sayangnya Yesus itu tidak pernah mengakui, atau di dalam PB suruh menyembah aku, tidak pernah. Makanya ini yang menuhankan Yesus sendiri ini adalah tokoh yang bernama Paulus ini. Kasihan Yesus itu sebenarnya. Saya sebagai orang Yahudi melihat Yesus, karena Yesus itu adalah orang Yahudi ya.
Dia itu kalau dia bisa hidup bilang kenapa sih kalian menyembah saya? Saya kan nggak pernah ngajarin gitu. Lanjut. Bang Hanso sebentar ya, Bang Hanso ada sebentar ya Bang Hanso, ya ke Bang Juma dulu ya. Ada setuju dengan Bang Billy, Bang Juma ada menyebut Paulus begitu? Iya, Bang. Saya dengar yang terakhir tadi. Jadi kalau misalnya Bang Billy mengatakan kasihan ke Yesus, Al-Quran mengatakan wa isqalallahu ya Isa bin Maryam, ya, a'anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilaihi min dunillah. Wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan mereka yang menyembahmu untuk menyembahmu dan juga ibumu selain daripada aku? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau wahai Tuhanku, aku tidak pernah mengajarkan, aku tidak pernah mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan kepada Bani Israel. Aku hanya mengatakan kepada Bani Israel, ma qultu lahum illa ma amartani bi ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah pencipta langit dan bumi, dialah Tuhanku dan Tuhanmu. Wah, bagus. Sebenarnya itu ada nggak di dalam sumber PB Yesus mengatakan sembahlah Tuhannya dia gitu, ada nggak? Ada di dalam Yohanes 4 nomor 22, 23. Aku menyembah, kami menyembah apa yang kami kenal, kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Yesus mengatakan itu. Maria, jangan engkau menyentuh aku, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu, aku pergi kepada ilahku dan ilahmu. Yesus yang mengatakan itu. Coba ini Insya Allah. Itu makanya kita hanya meluruskan supaya teman-teman kita ini bisa kembali kepada jalan yang benar. Silakan yang lain. Nah, terkait dengan nama Paulus, Bang Handi, kenapa dengan nama Paulus tadi? Saya nggak monitor baik. Menurut Bang Billy, dialah yang tokoh yang menyalahgunakan terus sumber daripada pembelokan Torah. Oke, baik. Jadi gini, ini pernyataan yang menarik. Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Jadi Yesus menunjuk kepada oknum. Wahai orang Farisi, wahai ahli Taurat, wahai orang munafik, engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan, engkau kemudian mentobatkan orang di luar daripada Yerusalem, Bani Israel, untuk masuk menjadi pengikut agamamu. Setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan mereka orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Nah, artinya ada orang ahli Torah yang mengaku ahli kitab, yang mengaku dari keturunan Farisi, ya, yang kedua kemudian menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, meninggalkan Yerusalem untuk mengajarkan orang non-Yahudi masuk menjadi pengikutnya dan menjadi 2 kali lebih jahat dan menjadi orang neraka. Sekarang permasalahannya adalah ketika dalil ini kita anggap sebagai sebuah pembuktian analisa. Di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, orang-orang Yahudi pada zamannya berdasarkan Kisah Para Rasul tersebut menerangkan, orang-orang Yahudi mengatakan, inilah dia Paulus, seorang sekte dari Kristen. Lalu kemudian kita baca Kisah Para Rasul 21 nomor 21 sampai seterusnya. Paulus setelah dia kemudian mengaku bertaubat, setelah dia keluar meninggalkan Yerusalem, dia pergi ke pemukiman-pemukiman orang Yahudi, mengajarkan orang-orang Yahudi meninggalkan hukum Tauratnya Nabi Musa. Banyak di antara mereka disesatkan oleh Paulus. Mereka keturunannya tidak lagi bersunat dan seterusnya oleh karena Paulus yang mengajarkan. Padahal mereka adalah orang Yahudi. Tapi karena Paulus berhasil meyakinkan mereka untuk meninggalkan hukum Taurat, begitu Paulus kembali ke Yerusalem, apa yang terjadi? Imam-imam kemudian memanggil Paulus, wahai Paulus, kamu sudah salah. Kenapa kau mengajarkan kepada Bani Israel di luar Yerusalem untuk meninggalkan hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa? Mulai dari sekarang, agar engkau tidak dieksekusi, kau bertaubat. Kau bertaubat. Dan Paulus kemudian bertaubat pada saat itu. Paulus bertaubat dari menyesatkan dengan mengajarkan. Gimana, akhi? Ada sumbernya itu? Ada Kisah Para Rasul 21. Baca satu perikop di situ sangat jelas. Paulus kemudian bertaubat dalam menyesatkan orang-orang Yahudi yang ada di luar daripada kalangan kota Yerusalem. Dalam Kisah Para Rasul 21. Jadi sempat ditegur ya oleh sempat ditegur. Iya, lalu kemudian diarahkan dia bertobat untuk ditahirkan kembali dan mengorbankan korban hewan, dan Paulus mengiyakan
Paulus mengikuti arahan itu. Bahkan imam-imam mengatakan begini, tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya tentang pengajaranmu, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri mereka dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik dan pencabulan. Pada hari berikutnya Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia, lalu Paulus mentahirkan dirinya bersama-sama dengan mereka, lalu masuk ke bait suci Allah untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Bukti bahwa Paulus setelah mengajarkan ajaran Kristen, Paulus kemudian bertaubat dari ajaran tersebut. Kita lihat dari data nomor 21 di Kisah Para Rasul 1. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, wahai Paulus, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa, sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi bagaimana sekarang, wahai Paulus? Mereka tentu akan mendengarkan bahwa engkau telah kembali ke sini. Sebab itu lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernazar, bawalah mereka bersama-sama dengan engkau. Lakukanlah pentahiran, wahai Paulus, dirimu bersama-sama dengan mereka, dan tanggunglah biaya mereka sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Coba, supaya orang-orang Yahudi yang marah kepadamu dan yang mendengarkan tentang apa yang kamu lakukan terhadap orang-orang Yahudi di luar sana, yang mana mereka kau ajak untuk meninggalkan hukum Taurat, itu hanyalah hoaks, tidak benar. Dengan kamu mencontohkan, mempraktekkan hukum Taurat nenek moyang kita, yaitu mentahirkan dirimu dengan memberikan kurban hewan. Coba, dan Paulus kemudian melakukan itu. Pada hari berikutnya Paulus membawa orang-orang tersebut dengan dirinya, lalu Paulus mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka. Paulus bertobat dari mengajarkan ajaran Kristen. Oke? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya sambut Hanso dulu. Hanso, masih monitor Hanso? Ya, Oke. Ya, ini topiknya Hanso. Menurut Bang Billy, menurut Bang Yuma, Anda tidak dilarang menyembah Tuhan yang disembah, yang wajib disembah seluruh umat manusia. Yang problem di sini adalah kenapa mengambil kitab orang, kemudian dikorup dan disalahgunakan, akhirnya ada Tuhan tandingan. Kalau dari Islam, kenapa dari LAI menerjemahkan banyak mengambil istilah-istilah Islam terus disalahgunakan? Fenomena apa ini, Hanso? Ada apa? Kalian Kristen sebenarnya mau kemana begitu? Silakan. Oke, oh ya, mengambil kitab orang ya. Nggak ada kita ambil kitab orang, Bang Andi. Kitab maksudnya ini perjanjian lama diklaim berasal dari punyanya Billy ya. Boleh tanya dulu nggak ke Billy? Bill. Lemes gini dong, suaranya dibetulin dong. Bill, gini ya, salam kenal ya Bill ya. Di kitab Taurat itu yang dipegang Billy, bahasanya pakai bahasa apa, Bill? Bahasa Ibrani. Oh, bahasa Ibrani ya. Yang Yod He Vav He itu ya ada ya di situ ya. Ya. Oh, berarti Billy bisa bahasa Ibrani ya, Bill? Ya, Bezrat Hashem. Oh, bisa. Ya. Oh, menurut Billy sama nggak Yod He Vav He itu dengan Allah, Bill? Sama, Bill. Sama. Oh, samanya di mana, Bill? Samanya ialah dia adalah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakov. Samanya ialah sifat esensi karakteristik Tuhan antara YHWH dengan Allah itu dari 72 dan 99 sifat-sifat atau nama lain daripada Tuhan itu kita 10 aja udah sama. Gibor Al-Jabar, Hakados itu Al-Qudus, terus ada beberapa yang sama lewat sifat-sifat ketuhanan. Nah, bahkan seorang cendekiawan Yahudi yang besar, ya, namanya Rabbi Saadia Gaon, di dalam Targum Saadia Gaon, di dalam kejadian dalam ulangan Keluaran 20, ya, Ana Allah Robuka, katanya. Akulah Allah Tuhanmu. Itu lewat Targum yang dia tulis ya, terjemahan Torah ke dalam bahasa Judeo-Arabik. Nah, jadi apakah Allah itu adalah Hashem itu sendiri? Menurut beberapa rabi termasuk Rabbi Shlomo Singer itu adalah sama gitu. Itu Bang Hanzo. Sama ya berarti ya. Ya. Oke.
Saya potong dulu. Pertanyaannya Anda jangan cari aman. Tanya juga dong, apakah Yahweh atau yang sebut Anda Yahweh itu sama dengan Yesus? Jangan cari aman pertanyaannya. Ya, boleh. Belain Tuhanmu juga. Jawab Bil. Ya jawab Bil. Pasti jawab nggak sama pasti. Jawab Bil. Ya jangan pasrah dulu dong. Siapa tahu sama. Enggak. Ya cobalah Billy coba. Ya, jadi apakah Tuhannya orang-orang Yahudi dengan Tuhannya Kristen sama? Tentu tidak sama. Karena Tuhannya orang Yahudi itu Elohagu ve'enagu lo no arau kelaf kedusatu. Artinya YHWH itu tidak memiliki bentuk persamaan tubuh jasmani dan kekudusannya tidak bisa disamakan dengan siapapun, gitu. Jadi tidak sama karena Tuhannya orang Kristen itu berubah menjadi manusia. Nah, Torah berkata lo Israel Mekasif bahwa Tuhan itu bukan manusia sehingga ia bisa berdusta. Karena yang bisa berdusta bukan kucing atau kuda, tapi manusia yang berdusta. Makanya ada lagu di dalam Kristen, Tuhan tak pernah berdusta. Nah, karena dia bukan manusia. Mantap. Gini ya, aku agak lebih masuk lebih dalam ya. Konsep surga Yahudi itu apakah sama dengan konsep surga di Islam, Bil? Halo, nggak denger ya tadi ya, Bil? Pertanyaanku konsep surga dan neraka itu apakah di Yahudi dan Islam itu sama? Contoh di surga itu sudah minta apa aja terkabul. Ya juga dong, surga dan nerakanya Kristen. Lu jangan nyari aman bertanya Sabar ya. Terus yang kedua, konsep neraka, apakah sama di nerakanya Yahudi? Itu hanyalah tempat. So ini kita jangan dipotong Bang Andi. Nanti aku tanya. Enggak, lu kejauhan bertanyanya. Kok jauh? Ini konsep yang tadi permukaan aja dulu. Nggak usah bahas yang terlalu halus. Ini esensi Bang Andi. Biar teman-teman 8 juta, 10 juta orang ini melihat gitu loh. Sama-sama nggak ngerti kan mereka. Ini momen yang langka kan, ada Bang Billy di sini. Boleh ya? Silakan Bang Billy ditanggapi dulu. Konsep surga neraka. Bang Billy mungkin menjauh ya. Ini kok pertanyaannya ke sana gitu ya. Nggak apa-apa lah. Biar ke Bang Juma dulu aja. Ntar dulu ya. Bang Billy. Ya, Bang Billy ya. Bang Andi. Oh ya, ada ya Billy ya. Konsep apa? Ini yang beginian. So di sini ada dua narasumber. Buatlah pertanyaan supaya kedua narasumber ini menjawab. Iya, pasti ditanggapi. Pertanyaanku kan tadi dikatakan Allah dan Yahweh itu sama, entitas yang sama, tidak mungkin menciptakan surga dan neraka yang berbeda. Nah, pertanyaanku, apakah surga neraka versi Islam itu sama dengan yang digambarkan dari agama Yahudi? Silakan. Oke, kita lihat pada waktu Moshe Rabbeinu dan Abraham Avinu diberi privilege ya, keistimewaan mendatangi surga dan neraka ya. Tuhan memberikan hak untuk mendatangi neraka. Di neraka dia melihat ya perempuan yang rambutnya digantung ya, terus dadanya itu dipakein kayak semacam pancing gitu. Terus dia bertanya, wahai malaikat, kenapa ini perempuan disiksa begini kakinya dikebiri? Karena pada waktu dia hidup dia tidak menutup rambutnya, dia tidak menutup kemaluannya, sehingga dia melanggar perintah daripada Torah untuk menutup kemaluan, menutup auratnya, begitu. Nah, di dalam Judaism semua orang itu masuk neraka, tapi setelah masuk neraka itu dimurnikan, maka akan kembali lagi ke fitrahnya, yaitu ke surga, gitu. Saya bilang surga aja biar gampang. Ya, itu ada dalilnya di mana, Bil? Torah yang atau di mana itu, Bil? Itu ada di dalam Torah CBLP, di dalam Talmud, di dalam Midrash, di dalam tulisan-tulisan suci kami ada itu. Jadi mirip ya, jadi gitu, kita itu akan dimurnikan. Jadi yang dimurnikan tuh roh kita, jiwa kita dimurnikan oleh karena kekotoran ya, kekotoran yang melekat yang dilakukan oleh tubuh kita. Lihat bagaimana tubuh dengan roh itu ketika dia dikubur ya, ketika orang dikubur orang baru pada pulang, maka malaikat akan bertanya kepada tubuh, apa yang kamu lakukan? Kamu begini. Oh, saya tidak melakukan apa-apa. Yang salah itu si roh ini. Karena kan saya tidak bisa hidup tanpa roh. Dipanggil roh. Roh, kenapa kamu melakukan ini kepada tubuh? Loh,
Bukan saya yang melakukan kok, ini tubuh ini yang melakukan. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan memberikan apa? Dikembalikanlah mereka itu jadi satu di dalam alam kubur dan dua-duanya menerima hukuman, baik tubuh maupun jiwanya. Setelah dimurnikan, setelah prosesnya dimurnikan sesuai dengan dosanya ya. Kalau dosanya itu banyak seperti Hitler, itu ada keren. Ada nama neraka Kafakela. Jadi ada beberapa neraka. Kafakela itu adalah jenis neraka yang abadi. Takbir, Allahu Akbar, Masya Allah. Persis dengan ajaran Islam. Orang jahat sudah kita yang jahat. Saya itu orang jahat juga termasuk ya. Mudah-mudahan saya kalau di neraka jangan lama-lama lah. Cukup berapa bulan aja sehingga bisa kembali ke tempat asli kita. Karena roh ini aslinya datang dari Tuhan, dari sumber yang suci. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kotor ini lewat apa? Lewat pilihan-pilihan bad choices, pilihan-pilihan yang kita pilih di dalam tubuh kita sehingga tubuh ini terpaksa melakukannya. Makanya dua-duanya jadi lanjut. Masya Allah. Makanya Al-Quran mengatakan wa im minkum illa wariduha kana ala rabbihi hatman maqdiyan. Tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka itu. Hal itu mudah bagi Tuhanmu, adalah suatu ketetapan yang sudah ditetapkan. Akan tetapi ayat selanjutnya menerangkan kemudian dengan sangat jelas kepada kami umat Islam apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma nunajjil ladina taqaw wa nazaruz zalimina fiha jithiyan." Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan yang berlutut. Orang yang zalim di sini adalah orang yang sudah tahu yang dia sembah itu manusia, tetapi tetap aja mati di dalam penyembahan terhadap manusia tersebut. Itu zalim. Mereka akan kekal di sana. Tidak ada pencucian karena mereka mati dalam keadaan menyembah kepada yang bukan yang menciptakan, tetapi ciptaan yang mereka sembah. Maka mereka menurut Al-Quran mereka hidup kekal di neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Mereka kekal di neraka. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Kenapa dikatakan seburuk makhluk? Mohon maaf saya katakan, seayam-ayamnya ayam, tidak ada ayam yang menyembah kepada sesamanya ayam. Tapi Kristen, konon orang pintar, orang cerdas, orang cerdik, tapi udah tahu anak Maria ini adalah manusia, tetapi tetap aja dituhankan. Itulah yang dikatakan wallahu la yahdil qaumaz zalimin, dan Allah tidak memberi petunjuk pada mereka yang zalim. Demikian. Oke, bagaimana dengan Anso juga harus jawab. Bagaimana dengan Markus 9:49? Setiap orang digarami dengan api neraka. Apa nggak identik, Bang? Gimana itu? Ya, itu dia masalahnya. Masalahnya yang dibakar di sini, yang dimasukkan dalam neraka di sini adalah orang-orang yang kemudian memiliki kesalahan. Kesalahan kecil pun harus dibersihkan, kecuali mereka melakukan pertobatan. Makanya umat terdahulu apa yang diterangkan oleh Al-Quran, surah Al-Hajj ayat 34. Setiap kaum diberikan risalah, setiap kaum diberikan syariat. Apa itu? Mempersembahkan hewan ternak. Ketika mereka kemudian melakukan sesuatu tindakan, perbuatan yang menurut Tuhan itu adalah suatu celah, maka Tuhan memberikan petunjuk. Sama dengan Yeremia 1 nomor 2. Katakan kepada Bani Israel, apabila mereka hendak melakukan persembahan kurban kepada Tuhan, maka tunjukkan mereka untuk mereka mempersembahkan hewan ternak, kambing, domba, sapi, lembu. Sama di Islam, tapi di Kristen yang menjadi korban adalah manusia, dan itu tidak pernah diajarkan oleh Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi. Itu hanya dipersembahkan kepada dewa Molok. Demikian Bang Andi. Markus 9:49, saya bacain aja. Setiap orang akan dimurnikan dengan api, seperti kurban disucikan dengan garam. Itu di neraka, Hanso. Gimana menurut Anda? Iya, itu kan jelas ayatnya itu mengatakan itu di neraka. Ya benar, ayat itu nggak kita tolak. Itu untuk orang-orang yang di neraka gitu. Nah, yang menjadi orang, ya kan, apa ini toeng ini? Bentar, ya udah didistrakan. Jadi gini, berarti menurut Anda orang Yahudi ini sama dengan Anda kan tadi ya? Betul nggak Bang Juma? Ada prinsipnya, Al-Quran sangat jelas mengatakan nih pada kami ya, bahwasanya sesungguhnya orang-orang beriman baik dari kalangan Yahudi, Al-Quran mengatakan itu, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabiin, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir,
lalu melakukan amalan kebajikan, ketetapan perintah-perintah Tuhan, mereka mendapatkan pahala dari Tuhannya, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Sama kami mengimani itu. Orang-orang Yahudi itu juga adalah, di kalangan mereka adalah orang-orang yang beriman yang dijanjikan oleh Allah keselamatan. Demikian. Padahal gini Pak, cuma orang Yahudi nggak mau nyebut Yahweh itu dengan Allah gitu kan. Bukankah Allah itu maha pencemburu? Ketika ada umatnya tidak mau menyebut namaku, kafirlah dia. Berarti ayat itu salah ya? Maksudnya gimana? Orang Yahudi kan tidak menyebut Tuhannya Allah. Ya, orang Yahudi kan? Baik, orang Yahudi mengenal Tuhan mereka berdasarkan bagaimana cara Tuhan menyatakan diri kepada mereka. Tuhan menyatakan dirinya kepada umat terdahulu dengan cara dan pola yang berbeda. Makanya dikatakan kepada Rasulullah, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilahi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan kami tidak mengutus seorang utusan pun sebelum engkau wahai Nabi Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Maka sembahlah aku. Berarti Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang menyatakan diri kepada Bani Israel. Meskipun pada masa itu Tuhan menyatakan sifat-sifatnya seperti yang tadi, El-Gibor dan seterusnya, El-Eroi dan seterusnya. Itu adalah sifat. Itu adalah nama-nama Tuhan. Nama-nama Tuhan yang melekat pada diri Tuhan, pada sifat Tuhan. Jadi kalau dikatakan bahwasanya Tuhan yang mereka sembah itu adalah Yotefave, ya, yang mereka sembah itu adalah Al-Gibor dan seterusnya, ya itulah Tuhan kami. Tuhan yang kami sembah yang menyatakan diri dengan sifatnya kepada Bani Israel dan datang kemudian kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW menyatakan sifatnya kepada seluruh umat manusia. Nggak ada yang masalah di situ, nggak ada masalah. Makanya coba Anda lihat di dalam Kejadian 17 nomor 7. Aku akan membuat perjanjian kekal kepada dalam Kejadian 17 nomor 7, aku akan menjadi Tuhanmu wahai Abraham, Tuhan anak-anakmu wahai Abraham, Tuhan keturunanmu wahai Abraham, secara turun-temurun menjadi perjanjian kekal bahwa aku akan menjadi Tuhanmu dan Tuhan anak-anakmu secara turun-temurun. Jadi tidak ada kekuatan di atas muka bumi ini yang mau kemudian memisahkan antara Tuhannya Bani Israel dan Tuhannya Bani Ismail. Karena itu Tuhan sendiri yang mengambil perjanjian. Aku akan menjadi Tuhanmu wahai Abraham, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu, dan itu adalah perjanjian kekal. Jadi tidak akan ada yang bisa membantai itu bahwa Tuhan yang disembah Bani Israel dan Tuhan yang disembah Bani Ismail adalah Tuhan yang satu, Tuhan yang sama. Demikian. Bagaimana dengan Quran surat Ibrahim ayat 4 mengatakan dengan bahasa kaumnya? Bukankah titiknya ke sana Bang Juma? Bisa diterangkan dulu biar Iya, betul. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim bagaimana kemudian Allah menyatakan diri kepada Bani Israel dan kepada seluruh para nabi bahwa dia tidak mengutus seorang rasul dan seorang nabi pun melainkan dengan bahasa kaumnya. Jadi Allah menyatakan dirinya kepada Bani Israel dengan bahasa Ibrani. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi liyubayyina lahum. Wa yudillullah may yasha wa yahdi may yasha wa huwal azizul hakim. Dan kami tidak mengutus seorang utusan pun melainkan dengan bahasa kaumnya agar utusan ini dapat memberi penjelasan kepada kaumnya. Maka Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Demikian Bang Andi. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu Hanso, bahasa kaumnya. Ngerti nggak sih kalau udah bahasa kaumnya? Masa bahasa Jepang diturunkan ke Bani Israel? Kan kagok nabinya. Gitu ya Hanso? Paham sampai sini? Paham. Bahasa kaummu kan bahasa Yunani kan, aman kan? Aman. Sang pencipta itu berfirman dengan bahasa Yunani ya kepada penulis. Jadi Yunani. Kau kejawab Bang Juma, dibawa oleh Paulus, kejawab sendiri sama dia.
ini baru tahu loh. Ini Yahudi dan Islam ternyata sama. Wah, baru tahu beneran, baru tahu. Ya oke lah kalau memang diklaim sama ya. Sedangkan ada ayat yang mengatakan jangan kamu menyerupai suatu kaum gitu kan. Itu kan menentang ayat itu rupanya. Nyuma ini bukan ke situ arah, silakan Nyuma. Iya. Jadi kalau dikatakan jangan menyerupai, yang dimaksud di sini setelah Islam itu datang. Ya, jangan kemudian menyerupai kaum yang dimaksud ini adalah kaum yang tidak menyembah kepada Allah, kaum yang tidak kemudian melakukan syariat yang diperintahkan oleh Allah. Kami umat Islam mengakui dan gugur iman kami kalau kami kemudian tidak beriman kepada Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Gagal iman kami kalau kami tidak beriman kepada Taurat. Gagal iman kami kalau kami tidak beriman kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Gagal iman kami kalau tidak beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Gagal, karena rangkaian daripada Islam itu adalah bagian daripada apa yang Tuhan ajarkan kepada kaum terdahulu. Itu dia. Hanya saja yang perlu kami pahami sebagai seorang muslim, ketika kemudian Tuhan pencipta langit dan bumi datang kepada para nabi terdahulu, ada saja penentang-penentangnya. Ada penentang-penentangnya. Nabi Abraham ada penentangnya, Nabi Yakub ada penentangnya, Nabi Musa ada penentangnya. Semua nabi-nabi ada penentangnya ketika Tuhan mengutus mereka. Begitu juga Nabi Muhammad, begitu datang kemudian ada penentangnya. Itu jelas. Jadi kalau dikatakan jangan menyerupai kaum, kami tidak menyerupai dengan kaum. Siapa yang kami menyerupai? Tidak ada. Orang Yahudi menyembah kepada Tuhan yang sama dengan yang kami sembah. Prosesi ibadah yang mereka lakukan adalah prosesi perintah Tuhan yang datang kepada mereka. Prosesi yang datang kepada umat Islam ada prosesi yang sama dari Tuhan yang sama. Nabi Musa alaihissalam datang membawa ketetapan baru kepada Bani Israel. Nabi Muhammad SAW juga datang membawa ketetapan baru kepada seluruh umat manusia. Nabi Musa dikhususkan kepada Bani Israel, Nabi Muhammad SAW dikhususkan kepada seluruh manusia yang datang setelah beliau datang kemudian. Tidaklah yang salah kalau umat Islam menyerupai Kristen. Tuhan, umat Islam juga mengucapkan itu yang salah, Bung. Itu demikian. Ini jelas. Bagaimana Musa itu dikasih melihat neraka, ya, ini bukan seperti luga ini ya. Bisa dibesarkan. Host. Oke, jadi woman jadi di neraka ini ya. Jadi judulnya nih Musa mengunjungi surga dan neraka ya. Nih. Nah di neraka dia melihat gini. Ini dia. Women were suspended, jadi ada seorang perempuan yang tergantung by their hair, rambutnya digantung, terikat, by their breast, dadanya juga diikat, jadi kayak semacam apa, dikait itu kayak pancing ya. Terus and in other ways, dan dengan segala macam cara, all the chains of fire, semua rantai dari api, lihat ya, rantai dari api. Lalu malaikat malaikat Nazargiel menjelaskan, this hang by the eyes, ini yang matanya ini digantung ya, ada kayak semacam apa kayak gini, kayak pancing itu yang tergantung, ini matanya digantung ini karena mereka melihat ada orang itu melihat dengan nafsu terhadap istri sesamanya. Ya, lalu dikatakan lagi dan mereka mengingini milik atas orang sesamanya. Tuh. These are their ear. Bagaimana dengan yang kupingnya ini ya malaikat? Ini kupingnya kok digantung? Kenapa? Oleh karena mereka mendengar omongan-omong kosong dan gosip ya, and turn their ear, dan memalingkan telinga mereka from hearing the Torah, dari mendengar Torah. Lalu bagaimana dengan yang lidahnya ini tergantung ya, oleh karena because
mereka itu memfitnah, ya, and accustom their tongue to foolish babbling, dan dengan lidah mereka mengatakan omongan-omongan yang omong kosong. Lalu ditanyakan lagi oleh Musa, ini yang digantung kakinya kenapa ini? Oleh karena mereka menjalankan kaki mereka untuk memata-matai sesamanya. But they walk not to the synagogue. Mereka bukan berjalan ke sinagog, tapi mereka jalan ke tempat-tempat yang tidak semestinya. Nah, jadi semua, dan lalu satu lagi, mereka yang digantung tangannya, kenapa? Oleh karena waktu mereka hidup, mereka merampok tetangganya, dan mereka memukul dan membunuh sesamanya. Nah, this woman hang by their hair. Nah, perempuan yang rambutnya tergantung ini serta dadanya ini, oleh karena mereka tidak menutupi aurat mereka in the presence of the young man, di depan laki-laki. Ya, jadi kalau perempuan tidak menutupi auratnya, hukumannya nggak main-main, neraka ini. Ini data. Lanjut. Oke. Di dalam Yahudi, agama Yahudi itu nabi terakhirnya siapa Bang Billy? Nabi terakhir. Oke, saya kasih data lagi. Jadi ada 49, sebenarnya ada ribuan ya nabi itu yang tidak besar perannya, ada saja, cuman tidak dikasih tahu perannya apa. Tapi ada 48 nabi yang mempunyai peran yang besar di dalam perkembangan orang-orang Yahudi. Ini dia datanya. Oke. Jadi 48 prophets, 48 ya. Nah, yang terakhir itu namanya Hanani. Nah, terus ada 7 yang perempuan, prophetesses ya. Namanya ada Sarah, Miriam, Deborah, Hana, Abigail, Hulda, dan Esther. Itu. Dan Nabi nomor berapa, Bang Billy? Siapa? Baginda Nabi. Ya, Nabi Muhammad ke Bang Billy, apa urusannya? Ada aja lu. Ada. Yahudi, Hansu, yang dibacakan Bang Billy itu. Kalau ada Muhammad, Iya kan 40. 40. Ya aja ada di nomor berapa gitu. Sekalian Yesus ke sebentar izin. Ya, boleh ada tuh. Kenapa lu nggak jelasin? Minta Hanso, kenapa nggak nanya sekalian kalau Yesus bagaimana? Kenapa Nabi Muhammad lu nanyain ke Billy? Apa hubungannya? Iya, tapi kan itu kan dijelasin nanti di Milahim Umul Hamad. Sama kan, di awal kan. Tanya aja Billy, nanti dijelasin siapa Rasulullah itu, siapa Yesus itu di Milahim Umul Hamad itu kan dijelaskan bahwa mereka itu bagian dari rencana Tuhan itu. Rencana dari kedatangan Mesias itu ya. Nah, nanti kita lihat di dalam kitab Daniel itu yang kayak saya Mas Web kemarin bahas bahwasanya Mesias ada di pintu gerbang ada arbanya itu. Nah, di situ ada keturunannya Ismail, dalam ini ada Nabi Muhammad, dan juga ada orang-orang Edom ya, Amalek, yaitu orang Kristen. Dalam hal ini perwakilan oleh Yesus. Di bawah dari komentar para rabi dalam kitab Sanhedrin waktu itu ya, dalam Sanhedrin ya. Jadi Daniel terus dikomentari di dalam Talmud. Jadi kehadiran ini Nabi Muhammad dan Yesus ini sebagai jalan pembuka bagi kedatangan Mesias gitu. Jadi apakah Nabi Muhammad ada di dalam silsilah kenabian bagi orang Yahudi? Tentu tidak. Karena ingat di dalam Torah CBAP dikatakan Tuhan memberikan nabi kepada seluruh bangsa, bagi bangsa-bangsa, supaya di akhir zaman nanti mereka tidak bisa protes kepada Tuhan dengan berkata, Engkau hanya memberikan hukum ketetapan hanya kepada orang Yahudi sehingga mereka tahu yang baik yang benar, sementara kami tidak Engkau berikan nabi, sehingga tidak baik, tidak adil kiranya jika Engkau menghukum kami. Makanya Tuhan sudah tahu dan memberikan nabi-nabi kepada kalian, termasuk sekarang nabi kalian itu bernama Luga Tambunan, begitu.
Oke, boleh kita ganti teman yang lain. Soalnya tadi beberapa auto naik. Ya, oke, thank you lah. Makasih ya. Ya Bang Ancu nggak apa-apa, standby aja dulu di sini Bang. Kita sabar dulu Bang. Ancu belum ditanya sama sekali. Dari tadi cuma nanya aja. Sekarang saya mau tanya sama orang. Saya mau tanya sama orang-orang Islam. Ada nggak dulu izin dulu yang lain. Ini mohon maaf biar nggak terlalu panjang ceritanya kiri kanan. Di format dari awal ini Ustaz Arif narasumbernya ini Muslim dan Yudaisme dan Kristen begitu, supaya kita edukasi tiap hari.